Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Metiker, selamat datang di Portal, podcast remaja terdidik SMK Al-Asia. Hari ini kita akan berbicara mengenai cerita di balik ekstrakurikuler. Jadi, ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan sebagai wadah kegiatan pengembangan karakter, bakat, dan minat. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Mariani Mega dari kelas 10 Perbankan Syariah. Dan di sini aku akan ditemani oleh rekan aku, yaitu Kak Dimas. Halo, perkenalkan nama aku Dimas Firdaus dari kelas 11 Teknik Jaringan Komputer. Apa kabar Kak Dimas? Baik, kabar kamu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Yeah. Oke Kak Dimas, karena topik kita kali ini tentang ekstrakurikuler, Kak Dimas ikut ekskul apa aja sih di sekolah? Untuk saat ini aku ini mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya, yang paling lebih aku sering ikuti itu pramuka ini ya. Gitu. Apa sih yang bikin kakak termotivasi untuk ikut ekskul tersebut? Ya, jadi hal yang membuat aku termotivasi dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini karena aku itu sebenarnya dari dulu itu dari awal masuk sekolah ya. Di awal masuk sekolah itu aku punya keinginan atau pemikiran bahwa asalnya aku ingin mengikuti berbagai jenis ekstrakurikuler gitu. Jadi seperti aku ingin mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Makanya dari itu sejak kelas 10 aku mencari-cari eskul-eskul yang menurut aku nih cocok buat aku nih. Jadi aku mengikuti beberapa eskul sekaligus. Namun saat ini yang aku sering ikuti adalah eskul pramuka seperti itu. Apa yang buat kakak tertarik buat ikut eskul pramuka? Jadi yang membuat aku tertarik ikut eskul pramuka itu karena memang di pramuka itu kita lebih banyak melakukan latihannya di luar ya, melakukan kegiatannya kebanyakan di luar. Nah dari situ itu aku merasa tertarik untuk masuk ke eskul tersebut karena di latihan di luar itu aku bisa mencari pengalaman di luar. Tidak hanya di sekolah saja, aku bisa mencari pengalaman seputar pramuka dari komunitas pramuka ataupun dengan melakukan pelatihan di luar sekolah juga seperti itu. Oh iya nih, aku juga mau nanya kamu nih apa eskul apa yang kamu ikuti? Kalau sekarang aku lagi ikut eskul musik Kak. Oh, eskul musik. Iya. Jadi saat kamu masuk eskul musik itu kira-kira ekspektasi kamu itu seperti apa saat pertama kali masuk eskul musik? Pertama kali aku ikut eskul musik itu ekspektasi aku kayak aku gampang buat mainin alat musik gitu Kak, tapi realitanya ternyata butuh waktu yang lama buat ngelancarin semuanya. Menurut kamu nih gimana sih eskul ini bisa bikin kamu dapat teman baru? Mungkin karena kita sehobi juga kita sefrekuensi jadi gampang nyambungnya gitu Kak. Iya. Berarti dengan sefrekuensi hobi ini kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan juga ya. Iya. Dan kekeluargaan. Dengan begitu juga kita bisa membangun tim yang kuat, solidaritas dan solid juga karena dengan satu minat yang sama kita juga bisa timbul rasa kekeluargaan seperti itu. Ya aku juga mau nanya nih, menurut kamu ini apakah eskul ini bisa menambah semangat kamu datang ke sekolah? Iya Kak bisa, soalnya di eskul musik itu kita nggak ada kata tanpa batas buat bermain alat musik, juga kita bisa buat ngelancarin lagi, jadi kita pas latihan udah lumayan lancar. Ya jadi bisa dibilang kamu juga menikmati eskul ini gitu ya, Iya. karena bisa sepuasnya gitu bermain alat musik. Iya. Ya. Menurut kakak juga eskul pramuka bikin kakak tambah semangat sekolah nggak? Ya, menurut saya bisa bikin saya tambah semangat sekolah karena pelatihan pramukanya itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tapi di luar sekolah yang membuat saya bersemangat karena tempatnya tidak hanya di satu tempat saja yang tidak membuat itu bosan. Karena kegiatan juga kebanyakan di luar itu membuat saya semangat datang sekolah karena menanti kegiatan di luar tersebut itu apa saja gitu. Oke, kira-kira kakak ada pengalaman lomba nggak nih selama kakak ikut eskul pramuka? Untuk pengalaman lomba sendiri sih tidak ada ya, cuman hanya saja waktu itu saya
hanya menjadi supporter saja. Dikarenakan kan waktu itu saya masih melaksanakan prakerin, jadi tidak bisa untuk menjadi peserta karena jadwal latihannya juga di saat saya masih prakerin gitu. Kakak selama jadi penonton, kesannya itu apa Kak? Jadi kesan selama saya jadi penonton itu saya melihat mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut gitu. Jadi kayak suasananya itu benar-benar senang, ada senangnya juga, ada susahnya, ada tentang pusingnya juga. Jadi kesannya tuh kayak wah ini lomba tuh kayaknya tuh susah banget buat diikuti gitu. Tapi kalau sebenarnya tuh kalau di jalan mah ya sebisa kita aja lah ya, semampu kita dalam kalau mau mengikuti lomba itu gitu. Apa yang kakak pelajarin dari kakak melihat teman-teman kakak yang lagi lomba? Waktu lomba itu saya memperhatikan bahwa teman-teman saya ini benar-benar menjalin rasa kekeluargaan, kebersamaan dan juga kekompakan. Karena di pramuka ini yang poin-poin yang saya sebutkan tadi itu adalah hal terpenting untuk dalam perlombaan pramuka. Jadi dengan adanya kebersamaan dan solidaritas kita bisa meraih kemenangan dan juga ke rasa percaya gitu. Jadi kita kayak seperti sudah satu frekuensi gitulah bahasanya mah ya. Ya kira-kira seperti itu. Kan tadi aku udah cerita suasana di eskul musik nih Kak. Kakak ada nggak sih cerita lucu atau momen yang nggak bisa dilupain di eskul pramuka? Ya kalau untuk pasal momen yang lucu sih ada ya, namun saya kurang mengingat hal tersebut. Tapi ada hal lucu yang saya ingat seumur hidup saya, yang saya sangat-sangat ingat, yaitu sewaktu saya masih kelas 10 yang dimana saya mengikuti eskul silat ya. Nah pada saat itu saya mengikuti eskul silat, ada sekolah mengadakan kegiatan MPLS, yang dimana kegiatan MPLS itu adalah kegiatan masa perkenalan sekolah. Nah kebetulan sekali di hari itu saya terlibat sebagai salah satu pelaku demonstrasi eskul. Nah eskul yang waktu itu saya demonstrasikan itu adalah eskul silat gitu. Jadi karena ada kendala dari pembinanya yang mengharuskan saya ikut menjadi pelaku demonstrasi itu. Nah disitulah saya bersama 3 teman saya mendemonstrasikan eskul silat di situ tuh. Nah sewaktu masuk demonstrasi saya cut. Saya dengan 3 orang rekan saya itu membagi tugas. Jadi satu orang memegang percing. Jadi percing itu adalah alat yang digunakan untuk pelatihan di eskul silat. Nah satu pelakunya lagi menjelaskan teknik-teknik yang dilakukan. Nah orang pelaku yang satu lagi itu saya sendiri yang menjadi orang yang memperagakan gerakan yang dijelaskan si pelaku kedua, teman saya ini ya. Nah jadi sewaktu demonstrasi itu saya kurang persiapan juga ya, karena memang waktu itu tuh membedakan banget dilakuin demonstrasinya. Nah saya maju tuh dengan PD-nya ke tengah-tengah lapangan ya, bersama 3 teman saya, di mana satu orang menjelaskan tentang teknik-teknik dalam silat, satu orang lagi memegang percingnya untuk latihan, untuk memperagakan gerakannya, dan saya memperagakan gerakannya di depan anak-anak baru itu tuh kelas 10-nya. Nah ada suatu insiden ketika di mana saya memperagakan gerakan tersebut, saya melakukan satu kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu saya menggunakan kaos kaki saat menendang. Jadi ketika saya berdiri, menendang ke depan, menendang ke atas tuh ya, menendang ke atas. Nah, saya tidak sengaja terpeleset saat itu. Ya, jadi aduh astagfirullah. Jadi hal itu benar-benar lama. Pokoknya
Aduh, malu-maluin banget tuh ya. Tadi ya anak kelas 10 tuh jadi ngetawain saya semua tuh. Itu momen-momen yang luar biasa mengingat saya selama beberapa minggu itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi susah banget dilupain gitu ya. Iya, itu tadi dilupain dulu. Nah, untuk tantangan yang dihadapi selama kakak ikut eskul itu apa sih kak? Dan cara ngatasinnya itu kayak gimana? Nah, untuk tantangan yang aku hadapi itu kan kelas 11 kita itu mengadakan prakrin beberapa bulan setelah masuk kelas 11. Nah, di saat aku masuk kelas 11 itu aku kebetulan prakrin langsung berangkat prakrin. Jadi aku tidak bisa ikut eskul selama masa prakrin itu ya, selama masa prakrin itu. Jadi untuk cara mengatasinya aku biasanya jika memang memungkinkan aku tidak masuk prakrin karena memang ada tempatnya di sana itu shiftnya itu dibagi menjadi dua, yaitu pada shift sehari masuk dan sehari tidak. Nah sehari tidak, saat aku libur di shift itu aku meluangkan waktu untuk masuk eskul. Nah karena memang kebijakan di sana itu sehari masuk dan sehari libur seperti itu. Oh iya kak, di sekolah kan masih ada beberapa murid yang belum mengikuti eskul nih. Sudah beberapa kali aku coba ajak, tapi mereka belum juga mau. Kali kakak ada pesan buat mereka yang belum ikut eskul supaya mau ikut eskul? Ya menurut aku sih ya jangan ragu untuk bergabung ke ekstrakurikuler karena ini juga merupakan kesempatan besar untuk kalian mengembangkan keterampilan dan bakat kalian yang mungkin akan berguna di masa depan. Namun selain daripada itu juga menurut aku dengan ikut eskul ini kita bisa membangun relasi, koneksi dan sosial di antara teman-teman kita. Jadi dengan mengikuti eskul ini saya kira ini adalah kesempatan bagus untuk kalian bersosial maupun mengembangkan keterampilan bakat minat kalian gitu. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari mengikuti eskul ini adalah dapat meningkatkan keterampilan baru, dapat meningkatkan rasa bekerja sama dengan orang lain, dan juga bisa menjadi wadah untuk membuat kenangan yang indah dan berkesan. Sekian dari podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah!